Hey guys, selamat datang di channel Ruang Kelas, tempat kita belajar bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang polinomial alias suku banyak. Namun sebelum itu, mari kita simak bersama cuplikan berikut tentang pencegahan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah suatu penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Apa saja gejalanya? Yang pertama, batuk secara terus-menerus dan berulang. Demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius dan terasa panas pada bagian dada dan punggung. Terasa sulit dan sesak ketika bernapas. Apa saja yang harus kita lakukan jika mengalami gejala-gejala tersebut? Yang pertama, hubungi tenaga medis terdekat, bukan tenaga dalam ya guys. Lakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Jangan di rumah temen ya guys, apalagi di rumah Pak RT. Apa saja tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jaga kebersihan dan daya tahan tubuh. Lakukan etika saat bersin atau batuk dengan cara menutup menggunakan bagian dalam siku. Ikuti himbauan social distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Perbanyak cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan pakai debu ya guys, memangnya tayamum. Hindari menyentuh muka, apalagi mencari muka. Nggak baik guys. Demikian penjelasan singkat tentang COVID-19. Mari kita cermati dan kita ikuti untuk menuju Indonesia sehat dan bebas corona. Semoga Tuhan melindungi kita semua ya guys. Terus tonton video ini sampai akhir dan jangan kemana-mana. Nontonnya di rumah saja ya guys. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Apa sih polinomial itu? Polinomial berasal dari dua kata guys, yaitu poli yang berarti banyak dan nomial yang berarti suku. Suku yang dimaksud di sini bukan seperti suku yang ada di Indonesia ya guys. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Dayak, suku apa lagi ya? Jadi suku yang dimaksud di sini nih guys adalah suku dalam bidang aljabar yang merupakan ungkapan matematika yang tersusun atas dua komponen, yaitu komponen bilangan dan komponen peubah. Kedua komponen ini saling terhubung oleh operasi perkalian. Namun tanda operasi kalinya tidak perlu ditulis ya guys. Komponen bilangan cukup sederhana guys. Isinya ya berupa bilangan. Misalnya 2, 5, 1/3, 3,7. Atau bisa juga menggunakan bilangan yang lain guys. Oh iya, dan komponen bilangan ini mempunyai nama spesial guys, yaitu koefisien. Komponen peubah biasa kita kenal dengan istilah variabel. Pada komponen ini biasanya dapat diisi dengan satu atau lebih variabel berpangkat. Sebagai contoh adalah x kuadrat yang terdiri dari satu variabel x berpangkat 2. Atau bisa lebih sederhana seperti y saja. Namun, apakah ini memenuhi syarat dia sebagai variabel berpangkat? Coba kita ingat kembali sifat eksponen, bahwa setiap bilangan atau variabel yang berpangkat 1
maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri guys. Karena tidak mempengaruhi nilai, maka pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Komponen ini juga boleh berisi lebih dari satu variabel ya. Misalnya x kuadrat y pangkat 3 atau ab kuadrat c pangkat 3. Suatu suku bisa saja memiliki lebih dari satu variabel guys. Tentu akibatnya ia akan terlihat lebih rumit bukan? Tapi tenang saja guys, ada kabar gembira nih buat kalian semua. Suku yang akan dibahas dalam materi ini hanyalah suku yang hanya memiliki satu variabel saja. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kita memiliki sebuah suku yaitu 2Y. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, di dalam suku ini terdapat operasi perkalian yaitu 2 dikali Y. Kita tahu bahwa operasi perkalian memiliki sifat komutatif, sehingga dapat kita tulis sebagai Y dikali 2. Namun, apakah boleh kita menuliskan sebuah suku dalam bentuk seperti ini? Di dalam matematika dikenal semacam kebiasaan atau kesepakatan bahwa untuk penulisan sebuah suku didahului dengan koefisien, baru diikuti dengan variabelnya. Bagi kalian yang masih sering terbalik cara penulisannya, segeralah bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya guys. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu kan guys, apa itu suku dalam bidang aljabar. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang polinomial. Polinomial itu kan artinya suku banyak ya guys. Jadi polinomial itu terdiri atas beberapa suku yang tersusun dan terangkai menjadi satu, layaknya sebuah rantai. Di dalam setiap suku terdapat operasi perkalian antara koefisien dan variabel yang kita tidak perlu tuliskan tanda perkaliannya. Di antara masing-masing suku dibatasi oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu, ada berapa banyak suku kah dalam satu polinomial? Namanya juga suku banyak guys. Jadi ya banyak, berapapun boleh kok. Berdasarkan banyaknya suku yang dimilikinya, polinomial memiliki beberapa nama khusus nih guys. Yang pertama, ada polinomial yang hanya memiliki satu suku saja guys. Namanya adalah monomial, karena mono artinya satu. Untuk polinomial dengan dua suku bisa kita sebut dengan nama binomial, karena bi artinya dua. Sedangkan untuk polinomial yang memiliki tiga suku bisa disebut dengan trinomial. Sudah jelas bahwa tri artinya adalah tiga. Lalu bagaimana jika suatu polinomial memiliki suku lebih dari 3? Ya, cukup kita sebut dengan polinomial alias suku banyak, karena poli artinya banyak. Walaupun pada kenyataannya istilah polinomial juga boleh digunakan untuk semua jenis polinomial, meskipun suku yang dimiliki hanya 2 atau 3. Mari coba kita simpulkan bersama. Apa sih polinomial itu? Kalau dari pembahasan kita tadi, bisa diartikan bahwa polinomial itu adalah deretan suku-suku yang dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Sebagai contoh, diketahui sebuah polinomial 5x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Dengan mengamati tanda operasi penjumlahan dan pengurangan yang terdapat dalam polinomial itu, dapatkah kalian menebak ada berapa suku yang ada dalam polinomial tersebut? Ayo tebak, berapa ya kira-kira? Ingat kembali bahwa setiap suku dalam suatu polinomial dibatasi oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita bisa melihat satu tanda operasi penjumlahan dan satu tanda operasi pengurangan. Jadi bila kita amati, dalam satu polinomial ini terdapat 3 suku ya guys. Eits, tunggu. Kok rasanya ada yang kurang ya? Coba kita amati lagi 2 suku yang terakhir. Kok sepertinya ada yang hilang ya guys?
Ingatkah kalian bahwa suatu suku memiliki dua komponen, yaitu komponen bilangan dan komponen variabel? Pada suku yang kedua ini, kita hanya melihat komponen variabelnya saja guys, sehingga kita masih kehilangan komponen bilangannya nih. Sedangkan pada suku yang ketiga, kita hanya melihat komponen bilangannya saja, tanpa ada komponen variabelnya. Coba kita amati kembali pada suku yang kedua. Sebenarnya, ia memiliki komponen koefisien loh, yaitu 1. Mengapa 1? Coba ingat lagi pelajaran waktu kita SD dulu, bahwa perkalian setiap bilangan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Karena koefisien 1 sama sekali tidak mengubah nilai suku tersebut, maka ia tidak perlu dituliskan, cukup variabelnya saja. Lalu bagaimana dengan suku yang ketiga? Apakah ia benar-benar tidak memiliki variabel seperti kelihatannya? Coba kalian ingat lagi pelajaran kita tentang sifat eksponen, bahwa setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi sebenarnya pada suku yang ketiga ini dia memiliki variabel guys, yaitu x pangkat 0. Hanya saja karena nilainya sama dengan 1, sehingga perkalian pada suku tersebut tidak mengubah nilai suku, sehingga ia tidak perlu dituliskan. Kalian tentu masih ingat bahwa salah satu komponen dari suku adalah variabel berpangkat. Lalu bagaimana dengan suku yang kedua ini? Apakah ia benar-benar tidak memiliki pangkat? Tentu tidak ya guys. Kalian tentu ingat bahwa setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 1 nilainya sama dengan dirinya sendiri. Jadi variabel pada suku yang kedua ini memiliki pangkat yaitu 1 guys. Hanya saja karena pangkat 1 tidak mengubah nilai suku, maka ia tidak perlu ditulis guys. Sedangkan untuk suku pertama tidak ada masalah ya guys, karena ia sudah memiliki komponen yang lengkap. Dengan variabel x berderajat 2, maka ini adalah suku berderajat 2. Bagaimana dengan 3x? Ingat, walaupun tampaknya x tidak memiliki pangkat, tetapi sebenarnya ia adalah variabel berpangkat 1. Sehingga 3x bisa kita sebut sebagai suku berderajat 1. Lalu bagaimana dengan suku yang tidak menampakkan variabelnya sama sekali? Ingat, suku semacam ini sebenarnya memiliki variabel x berpangkat 0. Sehingga
suku ini bisa disebut sebagai suku berderajat 0 atau bisa kita sebut juga sebagai konstanta. Dengan konsep ini, tentunya kita akan mendapatkan masalah ketika menjumpai sebuah suku yang memiliki lebih dari satu variabel. Contohnya 8x pangkat 3 y kuadrat. Bagaimana ya kira-kira cara menentukan derajat dari suku semacam ini? Caranya sangat mudah guys, tinggal jumlahkan saja pangkat dari setiap variabelnya. Maka kita akan mendapatkan derajat dari suku tersebut. Pada kasus ini kita memperoleh 3 ditambah 2 sama dengan 5, sehingga suku ini berderajat 5. Mudah bukan? Sekarang, bagaimana dengan derajat suatu polinomial? Suatu polinomial memiliki derajat yang dapat ditentukan dengan melihat derajat tertinggi dari suku-suku yang dimilikinya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki polinomial 7x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4. Dapat kita lihat bahwa suku yang memiliki derajat tertinggi adalah 7x pangkat 3, sehingga bisa kita simpulkan polinomial ini adalah polinomial berderajat 3. Contoh berikutnya adalah 3a kuadrat ditambah 8. Cukup jelas terlihat bukan bahwa suku dengan derajat tertinggi adalah 3a kuadrat, sehingga polinomial ini bisa kita sebut sebagai polinomial berderajat 2. Materi pengertian polinomial ini tergolong cukup mudah bukan guys? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasan kita tentang materi polinomial ini bermanfaat untuk kalian ya guys. Dan di akhir video ini saya sudah siapkan PR untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya guys. Jangan lupa untuk mengumpulkan PR kalian dengan cara menuliskan jawaban di kolom komentar dengan menyertakan identitas kalian juga ya guys. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini dan sampai jumpa di video kami berikutnya.